Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, seperti biasa, sebelum kita mengkaji himpunan putusan tarjih, kita awali dengan baca Al-Fatihah, ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu halaman 85. Ini kalau kita lihat di dalam himpunan putusan tarjih itu diawali dengan rangkaian dulu ya, rangkaian bagaimana tata cara salat. Jadi rangkaiannya seperti apa ya? Diawali dengan niat takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu bagaimana pelaksanaannya? Diteruskan dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga demikian, urutannya apa saja. Nah, di sana ada ta'awud, ada basmalah sampai waladdallin, amin. Itu rangkaian seperti itu. Dan dijelaskan kenapa ta'awud, kenapa basmalah, kenapa basmalah harus jahr dan sir, itu dihabarkan semua. Nah, landasannya ini, perinciannya ini ada di sini yang berikutnya, yaitu dari rukun ke rukun itu landasannya ditegaskan sendiri. Nanti Bapak-bapak boleh lihat hadis gitu ya, apa itu yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Ini dalilnya, klik di Google juga ada. Insya Allah apa itu akan muncul beberapa penjelasan. Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan. Al-adillatu itu alasan, dalil ya, dalilun al-adillatu. Nah, ini landasan atau argumen. Jadi yang menjadi dasar apa? Li hadisi Abi Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahihin. Karena apa? Karena ada hadis Abu Dawud, Tirmidzi, sanad yang sahih. Sanad yang sahih itu artinya sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sanad itu yang meriwayatkan hadis an orang-orangnya itu yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada celahnya. Jadi kalau orang yang meriwayatkan hadis pernah bohong, itu nggak bisa dijadikan sandaran. Apalagi bohong kepada manusia,
bohong dengan kucing pun nggak boleh, nggak bisa jadikan sandaran. Inilah kehebatan daripada hadis yang dikumpulkan oleh para alim ulama. Alim ulama itu dengan hati-hati. Umpamanya ada orang yang meriwayatkan hadis dan dia ketahuan karena melihat kucing yang suka mengganggu, ngeong, dipanggil, pus, dikasih, enggak dikasih, malah dibawa keluar. Nah itu nggak bisa jadikan sanad, nggak bisa jadikan sandaran periwayatan hadis. Nah inilah hebatnya para alim ulama di zaman dahulu ketika melihat perilaku orang itu sampai kepada yang lain. Ya, jadi kepada perilaku kepada yang lain itu seperti apa. Nah, oleh karena itu inilah hadisnya. Apa hadisnya? Yang sering disampaikan oleh Dr. Ayuhan. Miftahus sholati al-wudu. Pembukaan dari sholat adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Dan diharamkannya yaitu diawali dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan dihalalkannya yaitu ketika salam. Wa hadis Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Uzaimah wa Ibnu Hibban min hadisin Humaydi Sa'idi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Wal hadisin idza qumtum ila sholati fakabbir. Nah ini. Jadi ini di dalam bukunya Pak Syakir Pak ya. Pak Syakir. Ya. Jadi beliau mengutarakan ini tidak ada salahnya. Beliau juga mengungkapkan dari hadis ini dan hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Apa maksud daripada awalnya dengan wudu? Ya karena syarat sahnya sholat itu diawali dengan wudu. Diawali dari bersihnya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi diawali dari sini. Sudah mulai beranjak untuk sholat. Jadi sering saya sampaikan bahwa yang wajib kita itu harus ada wudunya hanya dua yang dikabarkan di dalam hadis, yaitu ketika kita mau sholat dan ketika kita itu mau tawaf. Makanya kalau kepada Al-Quran itu akhlaknya saja, etikanya. Kalau kita itu mau baca Al-Quran sebaiknya wudu dulu. Jangan sampai kita tidak punya wudu terus menjadi penghalang untuk belajar Al-Quran. Itu tidak dibenarkan. Jadi kita itu sebaiknya wudu, tetapi ketika tidak punya wudu, jangan sampai menjadi penghalang kita untuk mengaji. Nah ini yang penting. Karena apa? Prinsip itu kan kategorinya ijtihad. Berwudu untuk menyentuh Al-Quran itu kategorinya ijtihad. Ijtihad tidak boleh sampai menghalang-halangi yang besar. Mengkaji Al-Quran itu besar. Kok gara-gara yang kecil, yang dianggapnya bukan kecil lah gitu ya, yang memang tidak ada sumbernya, ijtihad pendapat ulama kok sampai menghalangi orang untuk mengkaji, itu tidak tepat. Nah itulah yang menjadi prinsip. Ya, jadi diawali dengan wudu dan ketika diharamkannya itu yang awalnya halal. Nah yaitu takbiratul ihram. Masih ingat ya Pak ya? Ada dua takbir ya Pak ya? Takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama ketika kita sholat. Ketika kita itu niat takbir, nah disitulah takbiratul ihram. Kenapa dinyatakan takbiratul ihram? Karena diawalinya sesuatu yang halal menjadi haram. Ketika kita di luar sholat bercakap-cakap halal. Ketika kita di luar sholat makan halal, minum halal. Ketika kita sudah sholat yang halal itu menjadi haram.
Ya kalau di dalam kitab fikih itu sampai ya fikih ya Pak, fikih itu kan pemahaman ulama. Jadi sampai gerak 3 kali ya Pak ya, itu menjadikan batal. Jadi kalau geraknya begini sampai 3 kali itu batal. Itu pendapat ulama. Makanya kayak umpamanya garuk-garuk itu ada tata caranya, ditempelkan di badan, terus kita jarinya yang jalan. Seperti itu. Jangan. Nah ini. Ya, jadi ketika kita sholat dalam fikih gitu ya, fikih ya. Jadi ini pemahaman dari para ahli ulama, itu umpamanya gatel itu nggak boleh begini. Tempelkan tangan, terus kita jarinya yang garuk-garuk seperti ini. Nah inilah perlu kita memahami fikih juga penting. Artinya hati-hati, ada hati-hatinya. Ya sama, umpamanya kita sedang berjamaah berdua, kan ada imam di depan ya sedikit, nah di situ sejajar, terus yang berikutnya ada makmum yang belakangan. Itu juga melangkahnya hati-hati, pelan-pelan. Terus subhanallah, kira-kira baru langkah lagi. Jangan langsung cek. Nah itu kalau itu sampai langkah 3 kali. Nah itu kalau menurut fikih itu kurang tepat. Jadi disuruh dengan pelan-pelan. Nah itulah pentingnya kita itu sholat. Nah apa itu mempelajari fikih? Karena sesungguhnya memang tidak ada penjelasannya, nanti insya Allah ada di beberapa pembahasan. Ini yang berkaitan dengan takbir. Jadi awalnya dengan wudu, yang kedua diharamkannya dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram cuma 1. Kalau takbir intikal selain yang takbiratul ihram itu ada ketika ruku, ketika bangun dari ruku, ketika kita itu bangun dari sujud, rakaat yang setelah tahiyat awal. Nah itu diangkat. Nah itu takbir intikal. Mengangkatnya seperti apa? Sama seperti takbiratul ihram. Jadi jangan dibedakan ya, jangan dibedakan. Ya saya ingatkan kembali bahwa ketika kita sholat mengangkatnya itu seperti ini ya. Jadi telinga itu, jempol itu berdekatan dengan telinga. Yang seperti ini. Jadi usahakan. Tapi kalau di kanan kirinya ada orang ya kita dipertimbangkan juga ya Pak ya. Karena kita itu ketika beribadah, ta'abbud kepada Allah, mengabdi kepada Allah, kita juga diingatkan kanan kiri kita. Jadi yang bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang ibadah itu menjadi keharusan ketika ada orang yang kena celaka, kita boleh nolong dulu, mengutamakan orang yang kena celaka ditolong. Umpamanya mau Jumatan, mau berangkat Jumatan, ada orang kanyut di sungai. Waktunya sudah mau azan, kita disuruh nolong, diutamakan, nolong orang yang mau kanyut. Umpamanya ada ketika kita sudah siap-siap mau Jumatan jam 12 kurang 10 menit, ada orang kejebur sumur. Terus apa sikap kita? Nolong orang yang jebur sumur. Jadi bagaimana kita dengan Jumatan? Diganti dengan duhur. Nah inilah hebatnya Islam itu sampai seperti itu. Walaupun kita itu disuruh mengabdi kepada Allah, tetapi disuruh memikirkan sesama kita. Nah itulah Islam. Ya, jadi bagaimana Rasulullah SAW ketika mau sholat? Nah di sini dijelaskan, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kategorinya apa Pak? Syarat itu Pak ya. Syarat menghadap kiblat. Apa itu rukun? Beda nanti ada di dalam beberapa literatur fikih ini Pak. Kayak duduk di antara dua khutbah itu syarat juga. Jadi definisi syarat itu ada yang menyatakan sebelum dilakukan. Ini yang pada umumnya ya, yang pada umumnya. Tapi kalau ada lagi cukup sekali dilaksanakan. Ketika sekali itu tidak batal, wudu cukup sekali. Hadas, hilangnya hadas cukup sekali. Ketika hadas itu batal, maka menjadi batal semua.
Jadi dikerjakan yang cukup sekali. Beda dengan rukun kan Mbak ya. Kalau rukun bolak-balik kan. Habis ruku nanti bangun ruku lagi. Habis sujud sujud lagi. Nah itulah bedanya. Ya memang definisi itu nanti ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda gitu. Nah inilah penting sekali ya ketika kita memahami tentang apa itu rincian sholat, syarat sahnya sholat, rukun sholat. Nah di sini ketika Rasulullah mau sholat menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Ya seperti dalam apa itu dalam hadis idza kumtum ila sholati. Nah tadi berkaitan dengan menghilangkan hadas kecil, fasilu wujuhakum dan seterusnya. Dan di hadis yang lain idza kumtum ila sholati fakabbir, diawali dengan takbir. Hadisnya apa? Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu ada beberapa perawi hadis. Nah di sana bersepakat. Dan ada Syekhoni ya. Syekhoni itu berarti Bukhari Muslim. Kalau muttafaq alaih, kalau nggak salah itu ada 6 riwayat hadis ya. Nah ini yang bersepakat, ini kedudukannya lebih tinggi. Nah ini berkaitan dengan niat ada liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dalam surah Al-Baqarah. Jadi ketika kita mau sholat disuruh apa? Niat. Niat itu kayak apa sih? Niat itu bukan usolli, bukan lapan usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman atau imaman atau nilai ada, bukan itu. Kalau bapak-bapak lihat di dalam fikih itu biasanya ada syarahnya. Syarah itu penjelasan. Itu ada penjelasannya. Hala lafdun niyah. Ini lafaz niat. Sedangkan niatnya, niat itu dalam hati. Nanti ada lagi penjelasan bagaimana niat. Niat itu al-qasdu ma'al fi'li. Niat itu menyengaja disertai dengan perbuatan. Makanya kalau kita sholat itu kalau kita agar tidak susah itu sudah berhimpitan dengan takbir. Niat sholat subuh 2 rakaat sebagai imam, Allahu Akbar. Pakai bahasa ibu Pak, boleh. Bahasa ibu, pakai bahasa Betawi boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Padang boleh. Jadi niat sholat subuh 2 rakaat ini yang penting. Karena bahasa ibu itu lebih lengkap. Ya orang yang berbahasa Arab, bahasa Inggris pun kan teringat dengan bahasa ibunya. Walaupun saya ini berbahasa Arab, usolli fardhu subhi, tetap yaitu bahasa ibunya ikut. Usolli itu apa sih? Oh, niat sholat. Seperti itu. Nah ini, jadi yang bahasa ibunya itu yang diutamakan. Jadi ketika mau sholat, di sini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin diartikan yaitu kita itu disuruh melaksanakan karena apa? Karena ikhlas mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu disertai dengan aku sengaja niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Ini juga niat. Niat itu juga ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan. Yang berhubungan dengan niat itu yang menjadikan kalau benar menjadi sah. Kalau yang tidak ada hubungannya tidak sah. Tidak menjadikan apa itu, tidak menjadikan sah atau tidaknya. Umpamanya gini. Niat sholat subuh padahal 2 rakaat. Kok bilangnya 3 rakaat? Maka tidak sah. Karena berkaitan dengan sholat. Kalau umpamanya saya sholat subuh berada di masjid, nggak ada masjidnya pun nggak apa-apa, karena nggak ada hubungannya dengan niat. Nah ini penting sekali. Jadi niat sholat umpamanya gini, niat sholat subuh Allahu Akbar udah sah. 2 rakaat lillahi ta'ala itu sebagai pelengkap. Nah ini yang menjadi tuntunannya. Jadi
niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah, itu lengkap, lebih bagus. Jadi jangan sampai kita itu menambah-nambah yang tidak ada hubungannya. Ya kayak tempat itu nggak usah diikut sertakan. Di rumah, di masjid nggak usah, karena tidak ada hubungannya. Nah inilah berkaitan dengan niat. Jadi disuruh karena Allah. Wali hadisin, nah berkaitan dengan wa ma umiru illa liya'budullah. Di sini ada hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, perkara niat ini memang lebih banyak para ulama itu merujuk kepada hadis peristiwa hijrah. Ini kan peristiwanya peristiwa hijrah. Jadi ketika ada seorang perempuan janda, dia itu hijrah dan ditemani oleh seorang laki-laki, dan disampaikanlah kepada Rasul, ada orang yang laki-laki dia menemani seorang perempuan. Bagaimana dia itu hijrahnya? Makanya kalau dia itu karena si jandanya hanya memperoleh janda. Kalau dia itu karena lillahi ta'ala, maka dia akan memperoleh akhirat dan dunia. Artinya pahalanya iya, jandanya iya. Itu kalau karena Allah. Oleh karena itu di dalam hadis yang diteruskan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya semua orang itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena dunia, hanya dunia yang dia peroleh. Kalau dia itu niatnya karena Allah, maka akan dia peroleh semua. Ya, jadi kalau kita itu karena Allah, maka kita itu akan memperoleh keseluruhannya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi wa idza tataha sholata wa idza kabbara lirruku'i wa idza wa rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'ahuma kadzalik qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Jadi Rasulullah itu ketika takbiratul ihram sama, ketika mau ruku mengangkat kedua tangannya, ketika bangun dulu dari ruku juga demikian sama, yaitu dengan seperti takbiratul ihram, yaitu diperkirakan sampai ke hadwa mangkibai, yaitu kedua pundak dan jempol berdekatan dengan telinga, dua telinga. Kecuali sujud. Kalau mau sujud itu tidak usah, langsung aja Allahu Akbar ketika mau sujud. Tidak usah angkat tangan. Ini penjelasan dari hadis yang berkaitan dengan angkat tangan. Wa fi sahih Muslim an Malik ibn Huwairis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Nah ini. Jadi ketika mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar itu disejajarkan dengan pundaknya. Ya, dan dua telinganya. Wa idza raka'a ketika ruku wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima, sehingga sejajar dengan keduanya udhunaihi, kedua telinganya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku faqala sami Allahu liman hamida. Ketika bangun dari ruku imam atau ketika kita sendirian itu mengucapkan sami Allahu liman hamida fa'ala misla dzalik. Artinya berbuat seperti mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan. Wa fi riwayatin ukhra an Wa'il, ada di dalam riwayatan dari Wa'il inda Abi Dawud, menurut Abu Dawud bilafdin dengan lafaz hatta kanata, sehingga keduanya ya lamangkibaihi wa hadza bihi ibhamaihi. Jadi sejajar dan lurus jempolnya dengan telinga, sejajar, dan itu cara takbirnya ya dengan udhunai.
Li hadisin Wa'il, dan ada hadis dari Wa'il, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayadahul yumna, letakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, di atas tangan yang kiri, telapak tangan yang kiri. Ala sodrihi, di atas dadanya, seperti ini. Ini kadang-kadang kalau pakai jam itu mengganggu ya telapak tangan itu telapak tangan kayak ini. Jadi seperti ini pegangnya. Nah ini di dada ya. Dada itu memang nanti ada beberapa pendapat ulama yang dimaksud dada itu yang sejajarnya tulang ke bawah. Jadi di atas pusar. Di atas pusar itulah dada. Makanya ada yang begini, ada yang begini, ya itulah namanya pemahaman ya Pak ya. Pemahaman itu dari teks yang ada, saya memahaminya seperti ini. Jadi nggak usah dipermasalahkan ya Pak ya. Jadi mereka juga punya pemahaman. Itulah fikih Pak. Fikih itu kan pemahaman. Jadi melihat teksnya seperti itu, ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kalau tangan kanan di atas kiri, ada yang seperti ini, ada yang bilangnya seperti ini. Karena tangan kanan di atas. Nah itulah pemahaman. Makanya kalau yang namanya pemahaman, kita disuruh toleransi. Ya sudahlah, kamu seperti itu, saya seperti ini gitu. Itu toleransi. Jangan dipaksakan. Begini. Enggak. Itulah nama toleransi itu. Ya sudahlah, kamu pahami seperti itu, saya pahami seperti ini. Ya, jadi inilah penjelasan tentang takbiratul ihram. Terus diteruskan lagi, wa fi hadisin Wa'il, dan dari hadis Wa'il inda Abi Dawud, menurut Abu Dawud wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, summa wadu ayadahu al-yumna, kemudian letakkan tangan kanan ala dhuhri kaffihil yusra, jadi di atas dohir telapak tangan. Jadi kalau dohir ini ya Pak ya. Kalau batni itu ini. Batni itu ketika dua tangan kita itu ditepukan, itu ini di dalamnya. Batnu kaffaihi. Kalau dohri itu ini, kalau batnu kaffaihi seperti ini. Jadi nanti kalau mohon maaf ya, kalau orang berwudu terus nyentuhnya itu pakainya dohirnya. Kalau dohirnya ini, umpamanya mohon maaf, menyentuh dubur begini nggak batal wudunya. Tetapi ketika kita itu memegang dubur dengan seperti ini, itu batal. Nah, karena apa? Bibatni kaffaihi. Karena apa? Karena pakai batinnya telapak tangan. Itu menjadikan batal. Ya, jadi inilah pentingnya ya. Nanti kalau di dalam penjelasan Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i itu sampai menjelaskan kenapa kalau yang dohirnya tidak batal, kalau yang ininya batal. Ternyata ada zat tertentu ya Pak ya. Kalau kita nyentuh makanan Pak, pakai ini, nyentuh makanan nasi, pakai ini, sore disentuh, pagi-pagi bisa basi. Tapi kalau pakai ini, kesenggol ini, enggak. Nah itulah bedanya. Jadi kalau ini artinya kalau di makanan itu bisa mempercepat pembusukan. Jadi ketika kita makan pakai telapak tangan maka disunahkan. Karena apa? Karena mempercepat. Ketika mengunyah di dalamnya itu lebih cepat di apa itu pembusukannya. Artinya di sana prosesnya itu lebih cepat. Makanya di khusus itu lebih baik. Makanya kalau di warung Padang dianjurkannya makannya pakai tangan. Nah itu yang sehat, nggak pakai sendok. Kalau sendok itu kan ala barat Pak ya. Jadi disuruh pakai tangan. Nah karena apa? Mempercepat proses di dalam kita makan. Nah itulah ada rahasianya. Yaitu sisi lain ya, sisi lain dari pendapat ulama. Jadi kita disuruh untuk meletakkan di dohirnya telapak tangan kiri. Nah kita yang ini memegangnya seperti ini. Warushi wasa'id wa sahahu Ibnu Uzaimah wa ghairuhu wa asluhu fi sahih Muslim biduni ziyadah. Nah, jadi di sini dinyatakan memegang telapak tangan. Nah, seperti ini. Jadi disuruhnya
Pegang telapak tangan sampai di sini Pak ya. Nggak sampai sini enggak. Kalau ini siku, tangan tapi sampai siku. Kalau telapak tangan itu ini saja. Jadi sudah pegangnya telapak tangannya di sini. Nggak usah terlalu ke sini juga jangan ya. Telapak tangan ya ini. Udah. Jadi nggak dipersulit lagi. Jadi tidak tambah-tambahan nggak ada. Kesini nggak ada. Dalam hadis nggak ada ini saya pencongkan nggak ada. Itu pendapat Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Itu menaruh di ulu hati bilangnya. Ya seperti ini. Ini yang dalam hadis. Diteruskan lagi. Sebenarnya ini sama dengan hadis dari Muslim yang tidak ada tambahan yang lain. Wa fil Bukhari an Sahlin, dan ada dalam Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id qala, ia berkata, kana nabi yu'maruna ayyadu ar-rujulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi. Nah, ini juga ada suruhan untuk meletakkan kanannya pada lengannya. Ini yang di dalam Imam Bukhari. Masih sama. Kenapa? Kok beberapa penjelasan dengan beberapa hadis yang sama kita utarakan agar kita yakin bahwa kita sholat itu mempunyai dasar. Kalau dalam di kita di dalam tarjih, kalau kita itu belum ada perintahnya, itu tawakuf, berhenti. Jadi umpamanya ada beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan sholat, ada beberapa pendapat ulama ini gitu. Terus ketika di dalam hadis belum ada ketentuannya, kita lebih baik berhenti. Gak usah kita itu ikuti. Kalau umpamanya, kalau menurut hadis, menurut ulama ini, kalau sholat itu harus begini, tetapi tidak ada dalam hadisnya, kita lebih baik berhenti. Gak usah kita melaksanakan tawakuf. Karena apa? Prinsip kita itu ibadah ketika ada perintah. Makanya kita harus hati-hati. Ya, yang seperti ini munculnya ritual-ritual yang macam-macam karena perpaduan dengan budaya. Kalau kepengen kita memurnikan ajar agama, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maka kita akan jauh dari sesuatu yang muncul berikutnya yang sebenarnya tidak ada dalam ajaran agama. Inilah pentingnya. Jadi kalau kita itu masih ragu, udah nggak usah dikerjakan. Lebih baik kita tanya kepada orang alim yang mempunyai dasarnya adalah Quran dan hadis. Ya ini kan orang itu berkembangnya ritual-ritual karena terlalu longgar. Nggak apa-apa, itu budaya gitu ya. Itu terlalu longgar. Sehingga ada yang hubungannya dengan pahala. Kalau sudah ada hubungan dengan pahala, itu ya din, agama. Hati-hati. Nah, kita lebih baik berhenti dalam arti mencari dalilnya. Ya, jadi inilah penjelasannya. Li hadisin Ali radhiyallahu an fi dzalika rawahul Muslim. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ali, oleh Ali, dan di dalam hadisnya Muslim. Liqauli ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apa dalilnya? Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Memang kalau kita mengkaji Al-Qur'an itu yang namanya basmalah itu ada yang menyatakan bahwa bismillah itu masuk surat Al-Fatihah. Yang pertama. Ada juga yang menyatakan tidak masuk. Nah, inilah perbedaan pendapat ulama ya yang menyatakan basmalah itu masuk atau tidak. Nah, kalau di dalam sholat kita membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Fatihah, itu kan awal membaca Quran kan ya Pak ya. Makanya ada Al-Quran, apabila engkau membaca Al-Quran fasta'idz billah. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, ketika akan berarti ketika kita sholat, Al-Fatihah itu yang pertama, maka baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
disertai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau Imam Malik kan nggak pakai ya, nggak pakai basmalah. Nah itulah pendapat. Ya itulah namanya fikih Pak, namanya fikih pemahaman. Di antara mazhab pun ada beberapa pendapat. Kalau di kita, kalau tidak ada dalil yang khusus, nah inilah penting. Kalau di dalam peribadatan, umpamanya tidak ada dalil yang khusus, kok ada dalil yang am? Dalil yang am itu seperti apa? Idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Itu ayat Al-Qur'an, itu umum. Tapi karena itu bisa jadikan sandaran sebagai pedoman, maka boleh. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an disuruh ta'awudz dulu. Baik itu di luar sholat atau ketika sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi inilah penjelasan tentang takbiratul ihram dan tata caranya yang bersumber kepada hadis. Diteruskan walima rawa Abu Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bis-shawab. Inilah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.